Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita. Tadi sudah disampaikan kemarin sempat tertukar. Jadi kalau dibuat sinetron judulnya materi yang tertukar. Kenapa? Karena sempat libur, mungkin break 3 minggu, jadi lupa materi terakhir apa. Dan panitia hanya nulis materi yang ke-9. Saya langsung buka materi yang ke-9, kotor-kotor. Padahal dulu ada materi dosa dan pahala. Jadi harus ditambah, harusnya dikurangi satu. Baik, walaupun tertukar, semoga masih ingat pembahasan hidayah dan dolalah ini masih turunannya kodok kodar. Jadi kalau sudah paham materi kodok kodar, insya Allah masih ada turunan-turunannya yang harus didetailkan, diperinci. Di antaranya adalah materi hidayah dan dolalah. Karena materi ini sangat panjang, saya biasanya untuk menilai materi itu panjang atau tidak dari slide-nya. Karena yang disebut standar saya, kalau 1 jam itu 20 slide. Ini kalau hidayah dolalah itu 50 slide. Dulu biasanya saya pecah jadi 2, tapi itu sangat merepotkan karena pemahamannya terpotong, padahal ini harus nyambung terus. Setelah peserta menerima materi kodok dan kodar, biasanya masih menyisakan beberapa pertanyaan mendasar. Dan pertanyaan tersebut belum bisa terjawab secara tuntas dari materi kodok dan kodar. Nah, pertanyaan tersebut berkaitan dengan hidayah. Berkaitan dengan hidayah, itu posisinya di mana? Karena perdebatan kodok kodar itu kemarin kan sudah kita bahas. Umat itu terpecah dari dalam 2 golongan, 2 aliran. Aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah itu menganggap semuanya itu sudah ditetapkan Allah, sudah takdir Allah, manusia kayak bulu diterbangkan angin, pasrah saja. Aliran Qadariyah menganggap manusia itu bebas menentukan perbuatannya dan Allah hanya sebagai tukang pencatat amal. Nanti kalau sudah mati tinggal totalan. Kalau banyak baiknya ya masuk surga, kalau banyak jeleknya dimasukkan neraka. Itu tugas Allah menurut Qadariyah atau Mu'tazilah. Terus dua-duanya kita sudah koreksi, dua-duanya salah. Alhamdulillah itu sudah kita tuntaskan dalam materi kodok kodar. Sekarang pertanyaannya, terus posisi hidayah di mana? Selalu pertanyaannya, hidayah itu hak prerogatifnya Allah atau tergantung usaha manusia? Kayak Ustadz Felix ini masuk Islam. Dia masuk Islam itu karena mendapat hidayah Allah atau karena usaha Ustadz Felix? Biasanya kalau ada orang di masjid kemudian ditonton bareng-bareng mengucapkan 2 kalimat syahadat dituntun oleh seorang ustadz, biasanya ustadz akan mengatakan Alhamdulillah, saudara kita ini sudah mendapat hidayah dari Allah sehingga masuk Islam. Pertanyaannya, hidayah itu pemberian Allah atau karena usaha manusia itu? Semua jawaban itu pasti ada konsekuensinya. Apakah orang yang masih kafir belum masuk Islam itu karena belum mendapat hidayah Allah? Apakah orang yang kemudian pindah masuk ke agama Islam itu karena mendapat hidayah Allah? Nah, selalu saja pertanyaannya apa? Hidayah itu atas
pemberian Allah, kehendak Allah, atau berasal dari usaha manusia? Ini kalau dikembalikan materi qadar, hidayah itu masuknya lingkaran yang menguasai atau dikuasai. Lingkaran yang menguasai itu maknanya lingkaran yang pemberian Allah menimpa manusia, manusia tidak bisa memilih. Hidayah itu tempatnya di lingkaran yang pemberian Allah atau lingkaran yang dikuasai manusia, tergantung usaha manusia. Kalau salah memasukkan ini, konsekuensinya panjang, karena ini materi akidah, itu materi fondasi, materi dasar. Semua materi dasar itu pasti akan berpengaruh kepada semua amal perbuatan di atasnya. Semua amal perbuatan manusia sangat ditentukan oleh akidahnya. Akidahnya salah, semua amalnya salah. Akidahnya miring, semua otaknya miring. Amalnya miring semua. Kalau nggak percaya, coba masukkan di lingkaran yang salah. Kalau hidayah dimasukkan pada lingkaran yang menguasai, berarti hidayah berasal dari Allah. Berarti hidayah itu kodoknya Allah. Berarti hidayah tidak dihisap oleh Allah. Kalau dimasukkan di sini, berarti apa? Hidayah itu tergantung hasil usaha manusia, dan ini akan dihisap oleh Allah. Assalamualaikum. Berarti orang kalau nggak mau masuk Islam, nggak mau berusaha mempelajari Islam, nggak mau berusaha untuk membanding-bandingkan agama, sehingga dia nggak mau masuk Islam, ya dihisap, dimasukkan neraka. Tapi kalau dimasukkan di sini, hati-hati. Kalau hidayah itu berasal dari Allah, berarti kan orang yang masuk Islam itu ya terserah kehendak Allah. Orang yang tetap kafir itu karena dikehendaki sesat oleh Allah. Dia pengen masuk Islam, nggak bisa, karena tidak dikehendaki oleh Allah. Semua jawaban ada konsekuensinya. Nah, kira-kira kita termasuk aliran yang mana? Biasanya kalau di forum-forum offline mesti saya tanya, ayo ini aliran mana ini? Menganggap hidayah itu kehendak Allah, semuanya terserah Allah, hidayah dan dolalah itu berasal dari Allah, atau aliran yang menganggap hidayah itu tergantung usaha manusia. Nah, ini biasanya harus dijawab dulu. Tapi kalau di forum online nggak perlu dijawab. Nah, kita langsung lihat saja. Kalau kita mendengar pengajian, mendengar ceramah, mendengar khotbah-khotbah dari para kiai, dari para ustadz, jujur sajalah, pemahaman umum umat Islam insya Allah menganggap bahwa hidayah dan dolalah itu kehendak Allah. Hidayah dan kesesatan itu semuanya hak prerogatif Allah. Kalau Allah menghendaki manusia dapat hidayah, maka dia dapat hidayah atau dapat petunjuk. Kalau Allah menghendaki sesat, maka dia akan sesat. Ini pemahaman umum. Boleh setuju, boleh enggak. Kalau ada yang berani membantah, silahkan bantah dalil-dalil ini. Ini bukan kesimpulan yang ngawur. Semua ada dalilnya. Kita lihat dalilnya. Disampaikan bahkan dalam mukodimah kalau mau ceramah, mau khotbah, Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi
diberi petunjuk oleh Allah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapat petunjuk, dia akan mendapat hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia akan sesat, dia akan menjadi orang yang merugi. Ayo, siapa yang berani membantah ayat ini? Hidayah itu berasal dari siapa? Dari Allah. Siapa saja yang disesatkan oleh Allah, dia akan sesat terus. Dan siapa saja yang diberi hidayah, diberi petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk. Berarti hidayah dari mana? Di tangan Allah, hak prerogatif Allah sepenuhnya kehendak Allah. Ayo, mau bantah gimana? Ngeyel, tambahi lagi ayatnya. Ayo, siapa yang berani bantah ayat ini? Silakan. Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kewajibanmu, wahai Muhammad. Rasulullah saja ditegur. Bukan kewajibanmu, wahai Muhammad, untuk menjadikan mereka itu mendapat petunjuk. Nggak bisa kamu ngasih petunjuk. Nggak bisa kamu ngasih hidayah. Tapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ayo, mau bantah apa? Simpul apa? Hidayah itu kehendak Allah, sepenuhnya kehendak Allah. Bukan hasil usaha manusia. Manusia nggak bisa. Kalau sudah disesatkan, sesat terus. Pamannya Nabi sampai meninggal, nggak bisa masuk Islam. Masih ngeyel? Tambahin lagi ayatnya. Oh, ini lebih panjang lagi. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharajan kannama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Ini paling jelas ini. Barang siapa yang Allah mengendaki akan memberikan kepadanya petunjuk atau hidayah, pasti dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dibuka dadanya untuk masuk Islam. Kalau Allah sudah mengendaki mendapat hidayah, dibuka dadanya. Sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki Allah sesat, niscaya Allah akan menjadikan dadanya itu sesak, sempit, tertutup rapat seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Mau apa sekarang? Ngeyel? Kesimpulannya apa? Hidayah itu kehendak Allah. Sesat itu juga kehendak Allah. Barang siapa yang dikehendaki dapat hidayah, maka dia dapat hidayah masuk Islam. Barang siapa dikehendaki sesat, dia akan sesat selamanya, kafir sampai mati. Mau apa? Cukup sekian. Galak banget. Sudah lama nggak galak. Setuju? Kalau setuju cukup sekian. Udah kan? Enak kan? Insya Allah umumnya umat Islam pemahamannya seperti ini. Ustadz-ustadz kita kalau menjelaskan di forum-forum pengajian pemahamannya seperti ini. Setuju? Kalau setuju ya sudah, selesai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati ya, hati-hati. Kalau pemahaman seperti itu dipegang terus, hati-hati. Konsekuensinya panjang. Ini ingat, ini materi akidah. Kalau ini dipegang kuat-kuat pemahaman seperti itu, konsekuensinya panjang. Coba, kalau memang hidayah itu kehendak Allah, kesesatan kehendak Allah, dipahami manusia, akibatnya apa? Manusia itu dengan mudahnya. Kalau memahami, manusia mendapat kehendak Allah. Mendapat hidayah dari Allah. Kemudian dia jadi baik.
Coba urutannya, kalau dia dikehendaki Allah dapat hidayah, dia masuk Islam, dia menjadi baik, dia menjadi soleh, dia banyak beramal-amal soleh, kemudian dikasih pahala oleh Allah, kalau mati dimasukkan surga. Sedangkan manusia yang dikehendaki sesat oleh Allah, dia disesatkan oleh Allah, menjadi jahat, kafir terus, dicatat dosanya, mati dimasukkan neraka. Begitu kan? Setuju? Pasti akan muncul pertanyaan, terus di mana keadilan Allah? Di mana keadilan Allah? Enak dong. Orang yang dikasih hidayah, kayak Ustadz Felix, enak dikasih hidayah. Bapaknya sampai sekarang belum masuk Islam. Kasihan bapaknya. Bapaknya orang baik, tapi kenapa ditutup hatinya sehingga kafir terus? Atas dasar apa? Anaknya kasih hidayah, bapaknya tidak. Zaman Nabi dulu ada dua Umar. Ada Umar bin Hisam dan ada Umar bin Khattab. Kenapa yang diberi hidayah Umar bin Khattab? Umar bin Hisam, Abu Jahal ya, mati sampai kafir. Kafir sampai mati. Saking semangat. Kasihan itu Abu Jahal. Kenapa nggak dua-duanya kasih hidayah, Islam kuat, langsung menang itu. Itu tokoh besar yang sangat ditakuti. Dua Umar masuk selesai itu. Di mana keadilan Allah? Pasti akan, manusia pasti akan menggugat. Dan nggak sampai berhenti di sini, nggak cuma berhenti di sini, pasti akan tanya lagi. Kalau memang hidayah itu hak prerogatif Allah, kesesatan hak prerogatif Allah, konsekuensi berikutnya apa? Manusia akan dengan tenang-tenangnya itu sengaja berbuat jahat. Kenapa dia berbuat jahat? Karena disesatkan oleh Allah. Karena dia beralasan saya belum mendapat hidayah. Saya ingat dulu di Jogja, di IAIN Jogja dulu, namanya masih IAIN. Sekarang jadi UIN. Saya pernah dapat cerita ya, ini cuma cerita. Kalau salah ya mohon maaf, yang salah yang cerita. Dulu ada dosen dari Belanda, dosen tamu, profesor, didatangkan ke Jogja untuk memberikan stadium general. Dia ceramah tentang Islam. Wah, luar biasa penampilannya. Pakai jubah putih, kopiahnya putih, jenggotnya panjang. Dia menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arabnya bagus, fasih. Dia hafal Al-Quran. Coba bayangkan, Al-Quran hafal. Dia menguasai bahasa Arab, menguasai fikih. Perbandingan 4 mazhab dia kuasai. Isi ceramahnya apa coba? Agama yang benar itu Islam, agama yang sempurna itu Islam, agama yang benar-benar paripurna, tidak ada yang mengalahkan itu Islam. Dia bisa menunjukkan Islam mengatur semua aspek kehidupan, sempurna Islam itu. Sempurna dan paripurna. Wah, mahasiswa tepuk tangan, seneng banget. Kemudian tanya jawab, sampai mau selesai, ternyata ada mahasiswa yang sedikit nakal, sedikit usil. Dia nanya kepada profesor, Prof, saya senang dengan ceramah Anda. Ceramah Anda luar biasa. Anda bisa berbicara dengan, Anda bisa berbicara Islam dengan sangat fasih, melebihi kami yang sudah dari kecil itu belajar Islam. Kalah kita-kita ini. Terus dia mau tanya. Pertanyaannya usil, mengagetkan semua peserta. Pertanyaannya apa coba? Prof boleh tahu nggak? Oh silakan. Profesor dari tadi ngomong Islam itu hebat, Islam sempurna, Islam itu benar, Islam itu lengkap, tidak ada yang mengalahkan Islam, tidak ada yang bisa melebihi Islam. Dari tadi ceramah Anda hebat. Sekarang pertanyaan saya, Prof, agama Anda apa, Prof? Wah, kaget semua kan.
Ternyata dia dengan tenang menjawab, agama saya Katolik. Ya, ambiar semua. Kaget semua itu. Loh, kenapa Anda tidak masuk Islam? Katanya Islam benar, katanya Islam itu sempurna. Kok Anda nggak masuk Islam, kenapa? Jawabnya enteng saja. Saya nggak masuk Islam karena saya belum dapat hidayah dari Allah. Selesai kan? Dengan tenangnya dia mengatakan, saya masih kafir karena belum dapat hidayah Allah. Nanti sama. Kenapa kamu suka berzina? Ya karena saya disesatkan oleh Allah. Kenapa kamu suka korupsi? Ya karena saya disesatkan oleh Allah. Saya pengennya jadi baik, tapi ditutup hati saya oleh Allah. Pemahaman ini membuat orang tidak pernah merasa bersalah kalau dia berbuat maksiat dan tidak pernah berusaha untuk berbuat baik. Kenapa? Semua disandarkan kepada Allah. Kezoliman yang diperbuat dinisbahkan semuanya kepada Allah. Disandarkan semuanya kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah benar demikian? Minum dulu, minum dulu. Yang nggak puasa, minum dulu. Belum siap berpuasa ya. Ini sudah menegangkan ini, sudah menegangkan. Terutama yang baru masuk bingung. Hati-hati, ini akidah. Kalau pemahaman salah, semuanya itu jadi rusak, jadi fatal, jadi menyimpang. Subhanallah. Apakah pemahaman itu benar? Itu langsung dibantah oleh Allah. Hei, jangan bareng ngomong gitu. Lihat ini ayat. Man amila solihan falin nafsi. Wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang jahat, dosanya untuk dirinya sendiri. Amal soleh itu karena dirinya sendiri, kejahatan itu karena dirinya sendiri. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah menzolimi hambanya. Ayo, siapa yang ngomong? Allah itu zolim. Ayo, jangan main-main. Siapa tadi yang ngomong Allah zolim? Itu kan. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Allah sekali-kali tidak pernah menzolimi hambanya. Semua itu karena dirinya sendiri. Jangan melemparkan itu kepada Allah. Dibantah. Nah, terus gimana ini? Kok kayaknya ayatnya bertentangan? Ayat-ayat yang kita baca sebelumnya dengan ayat ini kayaknya kok tabrakan. Terus gimana? Nah, inilah perlunya ulama yang menuntun kita. Ulama yang alim insya Allah sudah punya metode. Nah, ini nanti biasanya dibahas di UDC 2 biasanya. Namanya apa? Level 2 ya, nggak tahu namanya. Level 2 yaitu Syariah Business Coach. Kalau ada ayat-ayat, hadis-hadis yang nampaknya bertentangan, ada metode menyelesaikannya. Yaitu apa? Harus dipahami secara tasri'iyah. Jangan hanya secara lughawiyah. Sekarang kebiasaan kita itu karena terjadi euforia, semangat kembali kepada Islam, baru ketemu satu ayat sudah menyimpulkan. Baru ketemu satu ayat, satu hadis sudah menarik hukum. Hati-hati, ini tidak boleh. Ulama sudah memperingatkan. Hati-hati, jangan modal satu ayat, satu hadis, langsung tarik hukumnya, kesimpulannya, pemahamannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus difahami secara tasri'iyah. Caranya gimana?
Kalau ada satu perkara itu untuk menarik pemahaman semua dalil yang berkaitan dengan itu harus dikumpulkan semua. Yang kayaknya bertentangan itu harus dikumpulkan semua. Kemudian ada metode untuk menjamak, mentaufik, mengkompromikan. Ada ilmunya, jangan ngawur. Kalau kita membahas hidayah dan dolalah, semua dalil yang berkaitan dengan hidayah dan dolalah, kumpulkan semua. Lihat ini. Coba. Hidayah dan dolalah itu sebenarnya berasal dari mana? Dari manusia apa dari Allah? Kehendak prerogatifnya Allah atau tergantung usaha manusia? Kumpulkan dulu semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hidayah dan dolalah. Coba kita baca. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilahi man anab. Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan mau menunjuki orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Ayo. Ini sudah ada unsur usaha manusia untuk bertaubat akan dikasih petunjuk. Kalau mau ditanya, berarti petunjuk dari Allah itu duluan mana? Tergantung usaha taubat manusia atau dikunci oleh Allah. Ini sudah ada unsur usaha manusia. Kalau mau bertobat, Allah mau kasih. Berarti ayat ini sudah menunjukkan ada peran manusia. Terus, ini memang harus pelan-pelan. Ini semuanya urusannya dengan dalil. Semua dalil kaitannya hidayah dan dolalah kita bongkar semua, kita tunjukkan semua. Sampai bisa menarik satu pemahaman yang benar tentang hidayah dan dolalah. Ini nggak main-main loh, ini akidah. Jangan sampai salah. Nanti kalau salah semua amal kita salah. Itu masalahnya. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa sesat, sesungguhnya dia sesat karena dirinya sendiri. Nah, ini lebih jelas lagi. Hidayah dan dolalah itu tergantung siapa? Tergantung manusia. Ayo, semakin jelas lagi kan? Siapa saja yang berbuat sesuai petunjuk Allah, ini berarti kan inisiatif manusia. Maka itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia berbuat sesat, ya itu karena dirinya sendiri. Jangan nyalah-nyalahkan Allah. Oh, beda lagi kan? Beda lagi. Ayo kita buka lagi. Semua dalil kaitannya dengan hidayah dan dolalah kita buka. Biar fair gitu loh. Jangan satu ayat sudah disimpulkan. Kasihan itu ayat. Terplekodo nanti. Kul in dolaltu fa innama adillu ala nafsi. Ayo, ini lebih jelas lagi. Katakanlah, jika aku sesat, sesungguhnya aku sesat karena kemudorotan diriku sendiri. Berarti hidayah dan dolalah tergantung apa? Tergantung manusia sendiri. Tambahi lagi, wadat ta'ifatum min ahli kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yas'urun. Golongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Nah, ada lagi nih, peran manusia lain itu bisa menyesatkan manusia lain. Ahli kitab bisa menyesatkan manusia. Nah, sudah ada peran orang lain. Tambahin lagi. Nah, ini malah setan ikut-ikutan. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dolalam ba'ida.
Setan juga ingin ikut-ikutan menyesatkan mereka dengan kesesatannya sejauh-jauhnya. Nah, sekarang coba kita belajar jadi ulama. Kalau kita sudah kumpulkan semua, kesimpulannya apa? Siapa yang berperan dalam memberi hidayah dan siapa yang berperan dalam memberi kesesatan? Ternyata subjeknya banyak. Tadi pertama Allah, yang kedua dirinya sendiri, yang ketiga manusia lain, yang keempat setan ikut-ikutan. Jadi ayat-ayat yang terakhir kita baca itu ternyata ada peran pihak lain di samping Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia sendiri, kemudian orang lain juga bisa ikut menyesatkan, setan juga ikut menyesatkan. Jadi sudah 4 pihak loh ini, 4 subjek. Allah, manusia sendiri, manusia lain, setan. Nah, ini harus tahu metodenya. Kalau ulama sudah ada ilmunya, ketemu ayat yang kayaknya bertentangan, santai aja bro, santai. Ada metode menjamak. Nanti di dalam SBC, materi syariah Business Coach, itu metode-metodenya kita buka semua, biar jadi mustahid. Insya Allah kalau serius ya. Caranya gimana? Metode menjamak itu harus ditentukan mana ayat-ayat yang bersifat apa? Mujmal, mana ayat-ayat ini yang masih bersifat am, mana ayat-ayat yang masih bersifat apa? Mutlak, dan mana yang bersifat tafsil. Mana ayat tafsil, mana ayat taksis, dan mana ayat takyid. Itu sudah ada metodenya. Langkah pertama kalau seperti ada perbedaan atau ta'arud, seperti bertentangan, santai saja, santai. Langkah pertama apa? Kita harus tahu ayat yang global dan mana penjelas. Nah, ini sudah didudukkan oleh ulama kita. Ayat-ayat terakhir yang kita baca tadi itu posisinya sebagai apa? Penjelas, sebagai korinah terhadap apa? Ayat yang awal tadi kita baca, yang mengatakan bahwa hidayah dan kesesatan semuanya berasal dari Allah, itu ternyata ada penjelasannya. Jadi jangan dikonfrontasikan, jangan dibenturkan. Gitu ya. Jadi maksudnya apa? Benar, tidak salah. Kalau hidayah semuanya berasal dari Allah. Semuanya dari Allah. Pemberiannya dalam bentuk apa? Metode Allah memberikan doa itu caranya bagaimana, itu dijelaskan dengan ayat-ayat berikutnya tadi. Ayat-ayat berikutnya itu memberi penjelasan pemberian hidayah dan tulalah dari Allah itu seperti apa. Nah, semoga paham ya. Kalau nggak paham nanti ikut materi SVC. Jadi ayat-ayat terakhir yang kita baca ini kita posisikan sebagai korinah bahwa hidayah dan kesesatan yang berasal dari Allah itu kan pemberian langsung. Nah, itu fungsinya. Semuanya memang dari Allah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah itu dengan cara yang tidak langsung. Nah, tidak langsungnya itu dengan cara apa? Ternyata dengan 3 cara. Kenapa bisa tahu bahwa itu dengan 3 cara? Kenapa bisa tahu itu dengan 3 cara? Karena ia ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang semakin terinci dari dalil-dalil yang lain. Nanti kita buka semuanya.
Nah, itulah pemahaman tasri'iyah. Itu memahami secara tasri'iyah. Enak kan? Masya Allah. Luar biasa. Nah, cara Allah memberikan hidayah yang pertama itu dengan cara apa? Nisbatul khalq. Dengan cara nisbatul khalq itu semuanya dari Allah, dinisbahkan kepada Allah, tapi dengan nisbah penciptaan. Hidayah dan dolala itu dari Allah, tapi diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bersamaan dengan diciptakannya manusia. Makanya disebut hidayah khalqiyah. Maksudnya apa? Semua manusia sebelum lahir ke dunia itu sudah dikasih hidayah dan sekaligus kesesatan oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali mengatakan saya belum dapat hidayah. Kayak profesor dari Belanda tadi. Gimana mungkin dia mengatakan saya belum dapat hidayah dari Allah? Wong dia sudah lahir ke dunia. Semua orang yang lahir ke dunia pasti sudah dikasih hidayah dan sekaligus kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nisbatul khalq. Nah, pemberiannya dalam bentuk apa? Apa buktinya kita sudah dapat hidayah dan kesesatan? Begitu kita lahir, mana buktinya? Dalam bentuk apa? Dan dalilnya mana? Nah, pemberian hidayah dan kesesatan dari Allah ini dalam bentuk qobiliyah. Kecenderungan yang ada dalam diri manusia, semua manusia yang lahir ke dunia itu pasti punya akal. Itu yang normal ya. Dan akal itu punya qobiliyah, kecenderungan untuk bisa membedakan baik dan buruk secara mudah. Kalau ada orang yang kecenderungannya cuma pengen baik saja, diajak jahat nggak bisa, itu manusia nggak normal. Kalau ada manusia yang cenderungnya jahat, terus diajak buat baik nggak mau, itu nggak normal. Nggak ada manusia kayak gitu. Ibu-ibu jangan merasa anaknya paling hebat. Anak saya ini loh, hebat. Dia calon ulama, nggak bisa tergoda. Dia maunya menghafal Quran, maunya ke pesantren. Nggak bisa dipengaruhi. Baunya aja bau surga. Nggak ada anak kayak gitu. Jangan GR ya, Bu. Termasuk jangan nuduh-nuduh. Ini anaknya siapa sih? Wah, anak bejat, nggak bisa dinasehati. Bakatnya itu jadi penjahat. Baunya aja neraka. Nggak ada ya. Nggak ada manusia kayak gitu. Nggak ada manusia yang bakatnya itu ulama, bakatnya penjahat. Nggak ada. Semua manusia diberi secara sama oleh Allah potensi bisa berbuat baik, potensi bisa diajak berbuat jahat. Dan itu pemberian Allah bersamaan dengan diciptakannya manusia. Dalilnya mana? Wahadainahun najdain. Dan kami telah memberikan petunjuk kepada setiap manusia itu dua jalan. Hidayah manusia sudah diberikan sejak manusia lahir. Dua jalan, bukan satu jalan. Jalan apa? Kita lihat dalil berikutnya. Wa nafsin. Demi nafsu, demi jiwa. Mama sawaha, ketika jiwa itu disempurnakan, ketika jiwa itu diciptakan. Falhamaha fujuroha wa taqwaha. Bersamaan dengan diciptakannya jiwa itu, atau akal manusia itu, Allah sudah memberikan ilham, sudah memberikan petunjuk, dua jalan, yaitu apa? Jalan kefasikan, jalan kesesatan, dan jalan ketakwaan. Dua-duanya dikasih sekaligus. Itu makna Allah sebagai zat pemberi hidayah sekaligus kesesatan.
Semua sudah dikasih. Yang penting sudah lahir. Semua yang sudah lahir sudah diberi hidayah sekaligus kesesatan. Itu namanya hidayah kholqiyah. Anak kecil-kecil itu udah ngerti kok. Jujur itu baik, bohong itu jelek. Nggak ada yang bingung. Semua mudah memahami. Menolong baik, menipu itu jelek. Semua udah paham. Adil itu baik, khianat itu jelek, zalim itu jelek. Semua paham. Kalau ada yang nggak paham, ya dia bukan manusia yang normal. Semua yang punya akal sudah diberi ilham oleh Allah. Sudah diberi petunjuk sekaligus kesesatan oleh Allah. Dan jangan mengatakan saya ini belum dapat hidayah. Yang sudah lahir kok. Itu pemberian hidayah dalam bentuk pertama. Pertanyaannya apakah itu sudah cukup? Subhanallah. Masya Allah. Ternyata bagi Allah itu belum cukup. Belum cukup. Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Kalau hidayahnya hanya diberi hidayah khalqiyah saja belum cukup. Kenapa? Fakta menunjukkan baik buruk menurut manusia itu ternyata relatif. Anda jangan terpesona dengan kata-kata. Misalnya ada calon pemimpin, kampanye. Saya kalau jadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang adil. Akan mengatur ekonomi secara adil. Akan mengatur pemerintahan secara adil. Jangan langsung diterima. Adil itu masih relatif. Adil itu masih relatif. Kalau nggak percaya, coba kalau ada orang yang meninggal, kemudian memberi amanah kepada saya misalnya, wasiatnya saya punya warisan 100 juta, anak saya 10, tolong dibagi secara adil. Oke, siap, terus mati. Meninggal dunia. Anaknya ada 10, saya kumpulkan anak-anak, ini saya dapat pesan dari almarhum untuk membagi warisan sebanyak 100 juta secara adil. Ayo, adil itu seperti apa? Silakan, musyawarah, saya nunggu aja. Cuma setuju kan harus adil. Adil itu seperti apa? Masih relatif. Pasti ada yang usul. Wah, yang disebut adil bagi aja rata. Itu adil, Pak. 10 juta, 10 juta, semua kan adil. Udah selesai. Oke, setuju? Nggak bisa, mesti ada yang interupsi. Nggak bisa, Pak. Itu nggak adil. Kenapa? Saya ini mahasiswa, Pak. 10 juta itu untuk apa? Beli laptop aja nggak cukup. Terus maunya apa? Adil itu mengikuti umur, Pak. Yang besar kayak kita itu harusnya dapat banyak. Adik saya baru lahir, bayi cengar itu, kasih 10 juta ya kelelep. Itu nggak adil. Terus adil gimana? Yang besar kasih banyak, yang kecil kasih sedikit, itu adil. Proporsional lah. Oke, setuju? Bayinya nanti protes. Nggak bisa. Lu kok bisa ngomong? Terpaksa. Itu nggak adil. Bayinya protes. Terus yang adil gimana? Yang adil itu, yang kecil kasih banyak, yang gede kasih dikit. Itu yang adil. Loh, alasannya apa? Loh, saya itu baru lahir. Umur saya baru 1 tahun. Belum menikmati harta Bapak. Kakak-kakak saya yang tua-tua itu sudah makan harta Bapak bertahun-tahun. Berarti yang kecil harus kasih banyak, yang besar kasih sedikit, itu baru adil. Ayo, yang adil mana? Oke, setuju yang kecil banyak, yang besar dikit? Wah, protes lagi nanti. Nggak bisa. Jangan menurut umur, menurut jarak rumah aja. Yang adil itu yang dekat kasih banyak, yang jauh nggak usah kasih. Oh, nggak pernah ngurusi Bapak. Kemarin sakit aja nggak datang. Kita yang berjibaku ngurusi Bapak. Yang adil gimana? Yang rumahnya dekat Bapak, yang ngurusi Bapak terus itu kasih banyak, yang jauh kasih sedikit aja. Kalau perlu nggak usah kasih. Yang rumahnya Papua itu. Setuju? Nanti yang Papua protes, itu nggak adil, justru kebalik. Yang adil itu yang jauh kasih banyak, yang dekat kasih dikit. Loh, kenapa?
Nah kan yang dekat sudah makan harta bapak banyak, kita nggak pernah menikmati. Tapi yang jauh banyak, yang dikit, yang dekat dikit. Gimana setuju? Oh enggak, jangan pakai jarak, nanti nggak adil. Terus pakai apa? Jenis kelamin. Yang laki-laki banyak, yang perempuan sedikit. Oh enggak bisa, kebalik. Yang perempuan banyak, yang laki-laki sedikit. Perempuan itu kan makhluk halus. Laki-laki udah kuat, kerja banyak. Perempuan banyak, laki-laki sedikit. Ini kalau diterus-teruskan sampai kapan coba? Adil itu masih relatif. Udah, jangan ribut. Yang adil gini aja, 100 juta untuk Pak Condro semua. Wassalam. Amjia. Astagfirullah. Ini kan yang urusan keluarga, waris aja udah ribut, apalagi urusan kekayaan negara. Di Papua itu ada gunung emas sampai 3 gunung. Yang adil untuk siapa? Untuk orang Papua, untuk orang Sulawesi, untuk orang Jawa, ternyata nggak dapat semua, malah untuk orang Amerika. Itu yang adil untuk Amerika semua, ya Allah. Ini kalau dikembalikan pada akal manusia, relatif. Kalau saya di kelas, masih tanya, pacaran itu baik apa buruk? Pasti ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Membagi waris, kayak tadi. Kebebasan bicara baik apa buruk? Wah, kebebasan bicara baik. Nanti begitu maki-maki presiden ditangkap. Tapi kalau maki-maki ulama, nggak ditangkap. Bingung, sebenarnya kebebasan bicara itu baik apa buruk? Hukuman mati baik apa buruk? Kebebasan pemilikan harta baik apa buruk? Ini relatif semua. Kalau biarkan manusia bisa hancur itu. Manusia hancur, nggak bisa hidup. Maka perlu hidayah yang kedua. Kurang apanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Manusia perlu hidayah yang kedua. Hidayah apa? Nah, hidayah irsyad wal bayan. Petunjuk dan penjelasan. Maka dikenal dengan hidayah irsyad wal bayan. Pemberian hidayah ini dalam wujud apa? Dalam wujud diutusnya Rasul dengan membawa kitab dengan hujah yang kuat disertai mukjizat dan dijamin kalau ada satu kaum yang belum mendapat utusan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bikin aturan sendiri, boleh bikin undang-undang sendiri, boleh bikin konstitusi sendiri selama tidak ada utusan yang memberi hidayah dan tulalah dalam bentuk irsyad wal bayan. Wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atsa rasulah. Tidak akan diazab suatu kaum sebelum datang utusan kepada. Dijamin. Kalau Fir'aun itu nggak diutus Nabi Musa, Fir'aun itu nggak bisa dihukum di neraka oleh Allah. Nanti disalahkan dia protes. Kamu bikin undang-undang kok zolim. Kamu memperbudak Bani Israel. Disalahkan mau nggak? Ya nggak mau lah. Loh, saya ini memperbudak Bani Israel kan sesuai undang-undang kita, sesuai konstitusi resmi konstitusi Mesir. Atas dasar apa Allah menyalahkan saya? Makanya Nabi Musa diutus untuk menegakkan hujah bahwa itu salah menurut Allah, salah, yang benar ini. Nah, kalau hujah sudah ditegakkan, ngeyel. Nah, kalau Allah menghukum itu adil. Kalau Allah mengazab itu adil. Setelah hujah tegak. Termasuk anak kecil, orang gila, orang yang terisolir di pedalaman, nggak akan diazab. Adil Allah. Nah, irsyad wal bayan itu dengan bentuk apa? Diutusnya Rasul plus disertai dengan kitab yang memberikan penjelasan-penjelasan.
Sehingga baik buruk tidak relatif lagi. Bisa dibedakan secara pasti. Al-Baqarah 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Wa ba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqq. Dulu manusia itu diciptakan dari umat yang satu, kemudian muncul perselisihan. Setelah muncul perselisihan, bagaimana solusi dari Allah? Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Cara menyelesaikan? Allah mengutus para nabi yang memberi kabar gembira dan peringatan. Tidak hanya itu, ditambah dengan diturunkannya Alkitab yang hak. Nah, untuk apa coba? Untuk apa Allah mengutus nabi, membawa kitab yang hak? Kata kuncinya pada ujung ayat itu. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Untuk memberi keputusan yang pasti terhadap apa-apa yang selalu diperselisihkan manusia. Manusia sudah punya akal, tapi ini relatif. Membangun yang adil, jangan ribut, sudah ada kepastian dari Allah. Kalau ada gunung di Freeport sana di Papua itu haknya siapa, sudah ada keputusan dari Allah. Kalau ada orang mencuri, hukuman yang adil seperti apa, sudah ada keputusan dari Allah. Jangan direlatifkan lagi. Dulu DPR membahas batas pornografi 7 tahun nggak selesai-selesai. Itu apa? Ya Allah, kayak belum dapat petunjuk aja dari Allah. Batas porno untuk laki-laki jelas, pusar dan lutut. Batas porno untuk perempuan sudah jelas, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ya mau apa? Jangan direlatifkan lagi. Untuk apa Allah menurunkan Quran dan Sunnah? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu. Untuk menghilangkan relativitas, untuk memberikan keputusan terakhir terhadap apa-apa yang selalu diperselisihkan manusia. Itu namanya apa? Hidayah, irsyad, wal bayan. Jangan mengatakan kita belum dapat petunjuk. Nah, Quran itu apa? Kalau bukan hidayah. Bismillah. Ayo, Quran itu apa? Jangan kayak profesor tadi. Profesor Belanda tadi bilang, saya belum dapat hidayah. Yo, gimana? Udah hafal Quran kok bilang belum dapat hidayah. Al-Quran itu hidayah. Irsyad wal bayan. Dalilnya wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih innama anta munziru wa likulli qaumin hadid. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Nah, yang kita kunci yang belakang ini. Walikulli qaumin hadin. Setiap umat itu pasti ada yang memberi hidayah. Hadin itu hidayah. Setiap umat itu pasti ada yang memberi hidayah. Hidayah apa? Irsyad wal bayan. Nah, sekarang sudah mulai menjadi ahli tafsir. Kalau kita ketemu ayat sama-sama menyebut kata hidayah atau hudan, harus sudah bisa dibedakan. Ini hidayah khalqiyah apa hidayah irsyad wal bayan. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kaum Samud, adapun kaum Samud, maka mereka sudah kami beri hidayah. Jangan salah menerjemahkan. Hidayah apa? Irsyad wal bayan. Tapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk.
Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak, ini yang tadi ya, kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Utusan rasul sebagai apa? Hidayah dari Allah. Nah, sekarang kalau hujah sudah tegak, Allah memberi kebebasan pada manusia untuk memilih. Apakah jalan hidayah atau jalan dolalah? Apakah jalan petunjuk atau kesesatan? Bebas, tidak ada paksa. Nah, ini ada rahasia yang luar biasa. Ini untuk kita aja ya. Bagi mereka yang mau cenderung membuka diri untuk menerima hidayah, menerima petunjuk, ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggak main-main. Ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya apa? Allah akan memberi hidayah level 3. Nah, ini hidayah spesial, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua orang dapat ini. Nah, kalau 1, 2 tadi semua dapat. Tapi yang 3 ini spesial, spesial. Syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu apa? Khusus mereka yang sudah membuka diri, mau menerima hidayah irsyad wal bayan tadi, Allah akan mentaufik. Taufik itu pertemuan dengan sebab-sebab datangnya hidayah tambahan yang tidak dia sangka. Namanya apa? Hidayah taufik. Bukan taufik hidayah, yaitu pemain bulu tangkis. Hidayah taufik, hidayah pertemuan, yaitu dipertemukan dengan sebab-sebab yang tidak kita sangka-sangka. Dulu niatnya mau bisnis, pengen mengembangkan properti, tahu-tahu ikut DPS. Saya itu ikut DPS kan pengennya bisnis, loh kok ternyata dapat, misalnya dapat pelajaran agama, dapat kajian agama. Ini namanya apa? Hidayah taufik. Ini tidak kita sangka-sangka. Ingat, itu hadiah dari Allah. Harus kita syukuri. Itulah yang disebut hidayah taufik. Kalau kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita tidak sangka-sangka, tiba-tiba bisa memberikan jalan belajar agama, pemahaman bertambah terus. Itu mahal, itu luar biasa. Harus disyukuri. Itu namanya hidayah taufik. Beda dengan yang suka nolak-nolak, diajak ngaji nggak mau, diceramai, melengos, hati-hati. Hati-hati. Apalagi lihat orangnya, ini orangnya radikal, ini orangnya teroris. Jangan, hati-hati, jangan lihat orangnya dulu. Dengarkan dulu, ini benar apa salah. Kalau benar, kalau kita sampai menolak hati kita, gara-gara orang yang menyampaikan, mungkin anak kemarin sore, anak kecil, mungkin orang yang tidak dari pesantren, mungkin bukan ustadz, hati-hati. Kalau itu kebenaran dari Allah, kalau kita menyepelekan, menolak, nanti akan dihukum oleh Allah. Nah, ini ngerinya. Hukumannya apa? Tidak diberi hidayah taufik. Nah, tapi jangan mengatakan nggak dapat hidayah. Wong dia sudah dapat hidayah khalqiyah dan sudah dapat hidayah irsyad wal bayan. Nah, mana dalilnya hidayah taufik? Nah, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima hidayah, Allah akan menambah hidayah. Nah, sekarang kita harus ngerti.
Sekarang harus bisa menafsirkan hidayah secara benar. Kalau sudah dapat kajian ini kok belum bisa menafsirkan secara benar, yang ulang lagi. Kalau baca ayat ini harus benar ya. Walladzina tadau, barang siapa yang mendapat hidayah, hidayah apa? Irsad wal bayan. Zadahum hudan. Maka Allah akan menambah-nambah hidayah. Hidayah apa? Taufik. Nah, luar biasa. Ahli tafsir baru lahir. Orang-orang yang mau menerima hidayah irsad wal bayan, pasti Allah akan menambah-nambah hidayah taufik. Wa atahum takwahum, dan Allah akan memberikan balasan terhadap ketakwaannya. Itu terus. Udah mulai paham kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan, kami beri hidayah kepada jalan-jalan kami. Hidayah apa? Taufik. Nah, sudah ahli kan? Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ini semua bersyarat loh ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Sesungguhnya orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh, sudah ada syarat sebelumnya. Pasti akan diberi hidayah oleh Allah. Hidayah apa? Taufik. Karena keimanannya. Nah, terus yang sebaliknya gimana? Masya Allah harus hati-hati ini. Hati-hati ya. Hati ini harus kita lembutkan, terus harus kita buka, terus. Jangan lihat kelompok, jangan lihat orang, jangan lihat ustadz. Yang kita lihat itu apa? Penjelasannya. Kalau itu berasal dari Allah dan Rasulnya, jangan sampai menolak. Urusan kita belum bisa mengamalkan, itu urusan lain. Yang penting hati kita buka dulu. Karena kalau kita sampai menolak, menutup hati kita, ditambah hukumannya oleh Allah. Siapa saja yang memilih kesesatan, menolak kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, tidak akan mendapat taufik. Nah, ini yang berarti. Bahkan akan menghukum mereka. Hukumannya apa? Tidak diberi taufik. Taufik itu hidayah yang super istimewa. Kita itu lemah, ya Allah, kita itu lemah. Kita itu mudah tersesat, mudah tergelincir. Kalau sampai tidak ditolong oleh Allah dengan hidayah taufik, bablas kita itu. Harus hati-hati. Termasuk yang memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah. Hukumannya coba kita lihat. Innalladzina la yu'minuna ayatillahi la yahdihimullahu walahum adzabun. Menafsirkannya harus sudah benar ini, harus sudah benar. Innalladzina la yu'minuna bi ayatillahi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau menerima ayat-ayat dari Allah. Hidayah irsad wal bayan kan? Hukumannya apa? La yahdihimullah. Allah tidak memberi hidayah. Salah menerjemahkan. Allah tidak memberi hidayah maksudnya apa? Allah tidak memberi hidayah taufik. Bukan kholqiyah dan bukan irsad wal bayan. Walahum azabun alim. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, sudah ahli tafsir kan? Alhamdulillah. Kul araitum in kana minillah wa kafartum bihi wa syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika Al-Quran datang dari sisi Allah. Dan kamu mengingkarinya. Padahal seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa yang tersebut dalam Al-Quran. Kemudian dia beriman. Sedangkan kamu menyombongkan diri. Itu sifat yang melawan hidayah. Sombong, nggak mau terima ayat dari Allah. Nah, ini kuncinya apa? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Hidayah ini harus diterjemahkan apa? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah taufik
Nah, kepada orang yang sombong. Dzalika hum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang demikian itu karena mereka kafir. Sebelumnya sudah menolak. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Hukumannya apa? Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Hidayah apa? Taufik. Jangan sampai salah ya. Dzalika bi anna mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu karena disebabkan mereka lebih suka, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Hukumannya apa? Allah tidak memberi hidayah. Hidayah apa? Taufik disebabkan kekafiran mereka. In tahris ala hudahu fa innallaha la yahdi mayudillun. Oh, ini harusnya diputus ya ini. Fa innallaha la yahdi mayudillu wa ma lahum min nasirin. Ini salah ketik. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya. Nah, ini ada dua kata hidayah. Jika kamu sangat mengharapkan mereka dapat hidayah, maka sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang disesatkan. Hidayah apa? Taufik. Dan sekali-kali mereka tidak mendapatkan penolong. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Hidayah apa? Taufik. Alhamdulillah. Sudah jadi mufassir. Jadi ada 8 sifat yang bertentangan dengan hidayah yang membuat dia dihukum oleh Allah, yaitu apa? Tidak mendapatkan hidayah taufik. Nomor 1. Apa? Kafir. Nomor 2, zalim. Nomor 3, fasik. Nomor 4, sombong. Nomor 5, sesat. Nomor 6, hubud dunya. Nomor 7, musrif, melampaui batas. Nomor 8, kadzib, pendusta. Ini semua hubungannya dengan hidayah irsyad wal bayan. Hubungannya dengan penerimaan Al-Quran dan As-Sunnah. Kafir berarti ingkar kepada Quran dan Sunnah. Zolim itu menyimpang dari Quran dan Sunnah. Fasik juga tidak mau mengamalkan Quran dan Sunnah. Sombong itu bukan sombong kekayaan dan sebagainya. Sombong itu apa? Menolak Quran dan Sunnah, merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih bisa membuat hukum, undang-undang. Ayat suci harus di bawah ayat konstitusi, itu sombong. Dolal, sesat, berarti memilih kesesatan daripada Quran dan Sunnah. Hubud dunya, cinta dunia, berarti tidak mau percaya informasi akhirat dari Quran dan Sunnah. Musrif, lampaui batas. Tidak mau pegang pada Quran dan Sunnah. Itu melampaui batas. Kadzib, mendustakan Quran dan Sunnah. Hukumannya apa? Nah, ini kita lihat hukumannya nggak main-main. Falamma azaghallahu qulubuhum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, yaitu Quran dan Sunnah, irsyad wal bayan, Allah akan memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Hidayah apa? Taufik. Hukumannya apa? Hatinya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini paling menakutkan kalau hati kita tiba-tiba dipalingkan. Diajak ngaji nggak mau, diajak kumpul-kumpul dengan orang yang soleh nggak mau, disuruh meninggalkan riba nggak mau, berat sekali meninggalkan bank. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim
Fala yu'minuna illa qalila. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka. Itu hukuman yang ngeri. Karena mereka tidak beriman. Jadi dikunci itu bukan dari awal. Karena dari awal dia sudah menolak, udah kunci sekalian. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itulah yang membuat hati mereka tertutupi. Kenapa hati mereka tertutup? Karena mereka awalnya sudah menolak. Jadi tidak dari awal. Nah, hukuman dari Allah ada 4. Pertama, Allah memalingkan hatinya. Ya Allah, ngeri. Yang kedua, Allah tidak memberi hidayah taufik. Yang ketiga, Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran. Yang keempat, Allah akan menutupi hatinya dari kebenaran. Nauzubillah. Alhamdulillah, kesimpulannya apa? Dengan demikian, hidayah dan kesesatan, kesimpulannya apa? Hidayah dan kesesatan itu kuncinya dari usaha manusia. Hidayah kesesatan kuncinya dari usaha manusia. Kesesatan tidak terjadi dari permulaan. Tidak ada manusia yang sudah ditakdirkan untuk sesat dari awal, nggak ada. Jangan sekali-kali punya pemahaman seperti itu. Kenapa? Allah tidak mentaufik, tidak memaksa mempertemukan manusia dalam kesesatan dari awal, nggak ada. Bahkan janji Allah apa? Allah juga punya kuasa menghilangkan hukuman-hukuman tadi. Bisa membuka lagi hatinya. Kuncinya bisa dibuka lagi. Gemboknya bisa dibongkar lagi. Asalkan manusia mau bertobat dan mau kembali kepada hidayah irsyad wal bayan. Manusia punya lingkaran yang bebas. Manusia, ingat kalau hukuman-hukuman itu kan memang dari lingkaran yang menguasai. Tapi manusia masih punya lingkaran yang dikuasai. Jangan khawatir. Kalau memang dia mau sadar, mau tobat, ini hukuman bisa dicabut. Oleh karena itu, manusia wajib waspada. Waspadalah. Untuk selalu takut kepada Allah. Kenapa? Semua perbuatan yang dia bebas memilih itu dihisab semuanya. Jangan sekali-kali mengatakan itu karena saya disesatkan oleh Allah. Jangan begitu. Tanggung jawab sepenuhnya pada manusia karena itu pilihan bebas manusia. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap manusia itu akan bertanggung jawab terhadap semua yang diperbuatnya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Semua yang diperbuat manusia, yang itu dia sadar atas pilihan bebasnya, akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa saja yang berbuat amal kebajikan walaupun sedikit akan melihat balasannya. Dan barang siapa wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa saja yang berbuat kejahatan walaupun setitik zarah akan melihat balasannya. Semua akan dihisab. Dan harus hati-hati, manusia sangat lemah. Jangan merasa kalau sekarang udah Islam, sekarang udah iman, sekarang sudah semangat keislamannya. Jangan merasa kita akan Islam terus sampai mati. Gak ada jaminan. Nanti kita lihat, yang dijamin itu malah rezeki sebenarnya. Nanti kita akan bahas rezeki. Ada materi rezeki nanti. Yang dijamin Allah itu rezeki sampai mati, rezeki itu dijamin. Tapi yang nggak dijamin apa? Yang nggak dijamin itu iman. Islam nggak dijamin. Nggak jaminan kalau sekarang Islam mati dalam keadaan Islam. Nggak dijamin. Harusnya kita lebih gelisah, lebih takut dengan ini harusnya.
Kita ini mudah tergelincir dengan dosa, kita mudah melenceng, kita mudah tergelincir, kita mudah menjadi sesat lagi. Ya Allah, sekarang itu makin berat, makin berat, makin berat hidup kita. Kalau sekarang sudah semangat anti riba, belum tentu bisa orang tergelincir masuk riba lagi. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa, memohon taufik, supaya dipertemukan dengan sebab-sebab datangnya hidayah yang tidak kita sangka-sangka, supaya bertambah lagi ilmu kita, bertambah lagi pemahaman kita. Doa yang selalu dipanjatkan Rasul, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa-doa yang selalu dipanjatkan Rasul, ya Allah, yang kuasa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu harus kita selalu panjatkan dalam doa-doa tahajud kita. Kita selalu minta untuk dituntun di jalan yang lurus. Ya Allah, dengan kemuliaan tiada ilah selain Engkau. Aku berlindung agar Engkau tidak menyesatkan aku. Ingat, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Untuk husnul khotimah, tidak ada jaminan. Ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan iman. Berikanlah aku hidayah. Hidayahnya orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Nah, pada akhirnya hidayah dan kesesatan memang atas kehendak Allah. Jangan ditabrakkan lagi. Semua hidayah dari Allah, semua kesesatan dari Allah. Tapi Allah itu punya 3 pilihan ya. Allah bisa menghendaki semua dijadikan beriman. Bisa. Kun fayakun. Semua bisa dijadikan kafir, semua juga bisa. Allah Maha berkehendak. Tapi 2 itu tidak dipilih oleh Allah. Allah memilih pilihan yang ketiga, yaitu apa? Allah memberi kebebasan kepada manusia. Jadi kalau mau, manusia bisa dipaksa iman semua, bisa dipaksa kafir semuanya. Tapi itu bukan pilihan Allah. Allah sudah menghendaki agar manusia bebas dalam menentukan hidupnya. Bebas menentukan jalan hidupnya. Bebas memilih jalan hidupnya. Kita lihat dalilnya. Walau syaa rabbuka amana mati kulluhum jami'a. Fa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah mau, bisa Allah menjadikan semuanya beriman. Ini teguran untuk Rasul. Karena Rasul sedih sekali. Kok manusia nggak mau sih? Beriman kok nggak mau? Maka Allah mengingatkan, pengen jadikan beriman semua. Selesai. Terus nanti tugas Rasul apa? Maka apakah aku hendak memaksa manusia untuk menjadi orang beriman semua? Mau? Kalau mau Allah bisa kok. Tapi bukan itu yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah itu ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Allah. Irsyad wal bayan. Rasul dan kitab datangnya dari Allah. Siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang mau kafir silahkan. Bebas. Itu yang dikehendaki Allah. Hidayah dan kesesatan dari Allah, manusia bebas. Mau milih iman silahkan, mau kafir silahkan. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.